Ya, jurnal penutup tadi sudah disampaikan, yaitu jurnal yang digunakan untuk mengenolkan belum tak share ya? Belum, Bu. OMJ, wait. Kok belum muncul ya? Nah, ini dia. Jurnal penutup, kelihatan ya, suka main game. Nah, jurnal penutup. Gunanya apa jurnal penutup? Nah, ini siklus akuntansi yang dilaksanakan setelah adanya nanti menyusun laporan keuangan, kemudian kemarin bikin jurnal kertas kerja, terus penyesuaian dan sebagainya. Nah, jurnal ini digunakan untuk mengenolkan akun nominal. Akun nominal ini apa tadi? Anggotanya? Pendapatan. Yes, Beban. pendapatan dan beban. Saya tulis biaya ya. Dan biaya. Namanya juga lawannya akun nominal apa? Satunya kelompok akun nominal, ada yang anggotanya HUM, harta utang modal, aset, utang dan liabilitas. Liabilitas dan ekuitas. Apa itu? Akun apa? Lawannya. Akun real atau real. Real atau kalau bahasa Inggrisnya real. Nah, kenapa kok akun nominal ini lawannya akun real? Berarti akun nominal ini merupakan akun yang temporer atau hanya sementara. Jadi dalam satu siklus akuntansi, dia karena bersifat sementara, dalam intinya kan pendapatan dan biaya itu kan dihitungnya 1 tahun sekali kan, Dek. Nah, tahun berikutnya kan dia udah menghitung untung ruginya itu kan udah di periode sendiri kan, tidak melanjutkan kan. Jadi kalau misalnya harta misalnya punya tanah nih. Tanah periode tahun 2001 untuk dilanjutkan tahun 2002, tanahnya masih ada atau enggak? Masih dicatat apa enggak? Masih kan kalau tanah. Nah, kalau pendapatan dan beban itu hanya berlaku 1 periode. Jadi kalian menghitung untung rugi dalam sebuah perusahaan itu hanya 1 periode. Di sini 1 periode. Jadi ini harus ditutup pendapatan dan biayanya supaya di periode selanjutnya itu tidak kelihatan, tidak tercampur nih. Misalnya tahun ini 2022 ditutup. Nah, tahun depan mulai awal beroperasi lagi itu nanti dihitung lagi dari awal pendapatan dan biaya yang dikeluarkan supaya ketemu untung rugi di tahun 2023. Untung rugi tahun 2022 sendiri, untung rugi di tahun 2023 sendiri. Nah, karena akun temporer, akun nominal tadi pendapatan dan beban, berarti itu harus ditutup. Caranya bagaimana? Nanti kita lihat, gampang banget caranya. Nah, selain akun pendapatan dan beban, nanti juga ada akun sementara yang mempengaruhi modal. Ada prive. Terus ada saldo laba dan rugi. Mari kita lihat ke bawah. Nah, ini contohnya akun temporer atau akun nominal yang harus ditutup. Ada pendapatan dan ada beban. Ada juga tambahan nanti prive, saldo laba dan saldo rugi. Kemudian ini proses penutupan pada perusahaan perseorangan atau perusahaan yang sering kita susun laporan keuangannya dari jurnal sampai kemarin menyusun laporan keuangan, itu ada namanya nanti muncul akun ikhtisar laba rugi, yaitu akun untuk menutup akun nominalnya tadi. Itu beban itu ditutup, pendapatan juga ditutup. Kalau saldo normalnya beban di debit atau kredit? Atau saldo normal biaya? Di kredit, Bu. Ayo beban. Di debit. Nah, di debit. Supaya nol berarti diapain? Kalau cara namanya juga menutup akun nominal, supaya dienolkan akunnya, ditukar di sebelah Kredit. ya, ditukar menjadi kredit. Pasangannya apa? Akun pasangannya. Tinggal masukkan akun yang sini, ikhtisar laba rugi. Berarti kalau untuk menutup beban, jurnalnya bagaimana? Gimana jurnalnya? Kreditnya apa dulu tadi? Beban-beban toh? Beban. Ini misalnya ada X di sini. Debitnya tinggal ikhtisar, laba, rugi. Ini di debit. D, ini K. Paham?
Jadi saldo normalnya sebelah apa, terus tinggal dibalik aja, tambahkan pasangannya ikhtisar laba rugi. Itu cara menutupnya. Jadi nanti kalau diposting ke buku besar, akun bebannya menjadi apa? Akun bebannya masih atau habis? Kalau diposting ke buku besar? Habis. Habis. Ya, nanti kalau di kertas kerja itu kan masih ada beban gaji misalnya 10 juta. Nah, kita tutup nih pakai jurnal penutup, masukkan lagi ke posting ke buku besar. Terus bebannya menjadi 0. Itu cara menutup pendapatan. Beban, sorry. Selanjutnya untuk menutup pendapatan. Nah, pendapatan ini saldo normalnya di sebelah apa? Tak kasih warna. Kredit. Kredit. Tak kasih warna biru. Saldo normal itu K. Nah, kalau ditutup, itu berarti dibalik ke sebelah Debit. debit semuanya. Supaya 0. Pasangannya apa? Kreditnya nanti. Ikhtisar, laba, rugi. Gampang kan? Ini yang kedua. Menutup pendapatan. Debitnya apa tadi menutup pendapatan? Jadi harus ingat saldo normalnya apa, tinggal dibalik. Saldo normal pendapatan itu kredit, dibalik ke sisi sebelahnya, debit. Berarti debitnya adalah pendapatan, kreditnya adalah ikhtisar, laba, rugi. Tak singkat ya ini. Ini pendapatannya debit, ikhtisarnya kredit. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, nanti kita contoh lagi. Itu untuk 2 akun. Terus ada juga akun real yang dia itu memang sifatnya temporary atau atau sementara, yaitu ada privé dan nanti ada akun saldo laba dan saldo rugi. Nah, kalau privé itu nanti pengaruhnya ke modal menambah atau mengurangi modal? Mengurangi modal. Ya, ini mengurangi modal. Berarti modalnya ditaruh sebelah apa kalau supaya berkurang? Supaya berkurang modalnya, ditaruh di sebelah apa? Debit atau kredit? Debit. Yes, benar. Debit. Berarti di sini warna hijau untuk menutup privé, diingat-ingat, privé mengurangi modal, berarti modalku tak taruh di sebelah debit. Modal pada privé. Ini ya. Terus nanti masuk ke saldo laba dan rugi di bawahnya. Kita ulang sekali lagi. Menutup akun pendapatan. Pendapatan saldo normalnya apa tadi? Kredit. Kredit. Berarti kalau ditutup diubah jadi? Debit. Jadi debit. Ini dengan mendebit. Akun-akun pendapatan sebesar saldo yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian di debit, kemudian kreditnya ikhtisar laba rugi. Seperti ini. Kalau pendapatannya banyak, pendapatan sewa, misalnya pendapatan komisi, pendapatan jasa, tinggal ditambahkan aja totalnya ada di akun ikhtisar laba rugi. Ini nggak perlu disingkat ya, Dek. Ikhtisar laba rugi. Gampang ya. Terus, untuk menutup akun biaya. Akun biaya saldo normalnya di sebelah? Debit. Yes, saldo normal sebelah debit. Ditutup nih, supaya 0. 0 atau ditutup. Berarti diubah di sebelah? Kredit. Ya, kredit. Kita lihat, sebesar saldo yang ada di neraca saldo. Tinggal pasangannya ikhtisar laba rugi di debit, kreditnya adalah biaya-biaya yang ada di mana? Kalau di neraca kertas kerja berarti di kolom apa nih kalau informasi pendapatan dan biaya? Di kolom apa? Banyak tuh kolom Neraca saldo. Ya, neraca saldo. Terus setelah itu di kolom apa supaya bisa ngelihat pendapatan dan biaya tok yang ada di situ? Perubahan modal bukan, Bu? Kan? Bukan. Kan? Apa yo? Pertama kali dibuat laporan keuangan. Di
Sampingan neraca saldo setelah penyesuaian kanannya apa? Di kertas kerja. Laba rugi, Bu. Nah, itu dia. Aduh. Oke, dilihat dari kolom laba rugi. Bisa ya yang untuk menutup pendapatan dan biaya ya. Lanjut lagi, menutup akun prive. Tadi prive dia saldo normal, bukan saldo normal. Bisa sih saldo normalnya apa debit, nanti diubah jadi kredit, terus pasangannya apa, itu bisa. Pasangannya modelnya, saldo normalnya apa nih prive? Debit kan, terus dienolkan, tinggal diubah ke kredit. Tapi pasangannya adalah modal. Atau cara mengingatnya, modal itu, prive itu mempengaruhi modal, kalau ada prive berarti modal berkurang. Nah, modal berkurang di sebelah debit. Jadi menutup akun prive itu modalnya debit, kreditnya sejumlah prive yang ada di neraca saldo. Atau kalau prive itu nanti lihatnya di laporan posisi keuangan. Terus yang terakhir, ini dia, mengenolkan akun ikhtisar laba rugi itu sendiri. Maksudnya apa? Nah, itu ada dua kondisi. Yang pertama ketika kondisi laba dan ketika kondisi rugi. Kalau kondisi laba berarti dia menambah modal atau mengurangi modal kalau kondisi laba? Menambah. Berarti menambah modal. Apa nih? Menambah modal. Modal supaya bertambah di sebelah apa? Debit atau kredit? Modal supaya bertambah ditaruh di sebelah mana? Debit atau kredit? Kredit bukan, Bu? Iya benar, Beb. Kredit. Berarti ini di sebelah kredit. Jurnalnya, jurnal penutupnya berarti tinggal kalau kondisi laba, modalnya kredit jelas karena menambah. Pasangannya ikhtisar laba rugi. Nah, kebalikannya sekarang kalau kondisi rugi. Mengurangi atau menambah modal? Tak jawab dengan ya, mengurangi modal. Modal supaya berkurang di sebelah apa? Debit atau kredit? Debit. Yes, debit lawannya nih. Terus jurnalnya tinggal modalnya taruh sebelah debit, XXX, pasangannya apa? Ikhtisar laba Ya, rugi. gampang banget. Ikhtisar laba rugi itu kalau kondisi rugi ini. Seperti ini ya. Ini kalau saldo laba jelas modalnya kredit. Kalau saldo rugi modalnya taruh sebelah debit. Udah selesai sekarang. Kita latihan. Lah ini gampang banget nih. Ini jurnal penutupnya yang dibuat ya. Yang sudah jelaskan tadi. Nah, dari ini kira-kira yang dibuat jurnal penutup dari atas sampai bawah, dianalisis yang dari atas apa dulu yang dibuat jurnal penutup? Pendapatan jasa, Bu. Oke, pendapatan jasa. Terus Beban gaji. Beban-beban. beban gaji, ya semua beban. Terus Laba. laba bersih. Terus Prive. prive. Oke, 5 menit dibikin jurnal penutupnya. Yuk, gampang banget. Nggak tak liatin materinya dulu. 5 menit ya.
Oh iya, ini tambahan. Ini potongan dari neraca lajur atau kertas kerja ya. Dia yang dilihat cuma nama akun sama saldo-saldo yang ada di laba rugi sama yang di neraca. Tuh. Sudah, yuk kita bahas. Yang pertama dulu dibuat menutup apa? Nggak bebas sih itu urutannya. Yang penting benar semua akun yang ditutup itu yang harus ditutup itu udah ditutup. Coba kita lihat menutup akun pendapatan. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Menutup pendapatan. Pendapatan jasa. Oke, Reza. Pendapatan jasa di sebelah apa? Debit. Yes, pendapatan jasa. Berapa debitnya? 600.000. 600 berapa itu? Ayo. 660. Yes, 660.000. Kreditnya apa? Oh, ada temannya tuh. Lagi di burjuan ya kamu, Duan. Ikhtisar, laba, rugi berapa? Sama lah ya. 660. Oke. Nomor 2, menutup akun biaya. Ada yang mau mencoba atau akun beban itu? Thank you, Reza. Dan kawan-kawan ya. Tadi ada yang bisikin. Menutup beban, ada yang mau coba? Bebannya ada berapa tuh? 3.
Ada yang mau mencoba? Coba. Salah nggak apa-apa, yang penting pernah mencoba. Aduh. Belajar dari kesalahan. Sebenarnya jawabannya di bawah udah ada sih tuh. Nggak apa tak orek-orek dulu. Ada? Menutup beban. Tinggal dibalik, saldo normal beban apa, tinggal dibalik, itu udah ada tuh saldonya. Bebannya di sebelah debit, tinggal dibalik, pasangannya ikhtisar laba rugi. Yuk, ada yang mau coba jawab? Reza lagi? Oh, Saya buat selfie. Oke, selfie. Yuk, debitnya apa? ikhtisar laba rugi. Nice. Ikhtisar laba rugi berapa? 388 juta. 388. Oke. Kok juta? Oh iya, dalam rupiah ya. 388. Iya. Kreditnya apa? Beban Apa aja dong disebutkan dong. Bebannya beban nggak boleh. gaji Yes, berapa? 354. Tak tulis ini ya, 354. Terus, Beban apalagi? perlengkapan Beban perlengkapan 8. 8.000. 8.000 ya? Ibu. Oke, terakhir beban Beban rupa-rupa rupa-rupa warnanya. Oke, berapa itu? 26.000. Di total jadi 3. Bener nggak tuh 88? Ayo total lagi. Benar. Benar nggak? Oh benar, oh benar. 388 ya? Iya. Terima kasih Selvi, benar. Terus sekarang nomor 3, menutup akun apa lagi? Udah tak centang-centang loh. Ini corek udah nih, gaji udah, 8 udah, beban rupa-rupa. Menutup laba bersih sekarang. Berapa laba bersihnya di situ? Berapa laba bersihnya? Bacanya gimana itu? Laba bersihnya gimana? Berapa laba bersihnya? Rp212.000. Iya, benar. 212.000. Yuk sekalian ditutup Febri ya tadi ya? Tutup saldo labanya ditutup. Ada yang mau coba? Menutup saldo laba. Ada tak? Saldo laba gampang banget. Ayo saldo laba, saldo laba. Nggak laku nih saldo laba. Saldo laba. Belum. Nah, kalau ada saldo laba itu nanti menambah modal atau mengurangi modal? Kalau ada saldo laba. Menambah modal. Nah, berarti kalau menambah modal taruh mana modalnya? Kredit. Ya udah, tulis aja modalnya di sebelah kredit dulu. Berapa itu? 2, 1, 2. Pasangannya apa? Tinggal ikhtisar. Yes. Berapa? 2, 1, 2. Gampang kan? Nah, lanjut lagi sekarang terakhir. Prive. Ada yang mau coba? Menutup prive. Logikanya sama tadi. Prive menambah atau mengurangi modal? Mengurangi. Iya, Fasya mengurangi. Debit apa kredit berarti? Kalau mengurangi modal. Kaget aku, Kak supporter gitu. Debit apa kredit? Pak Rohadi? Oh iya, debit. Modalnya tak taruh debit. Berapa privenya di situ? 130. Kreditnya apa? Ya udah tulis prive. Ditutup privenya dari debit ke kredit. 130.000. Selesai. Jurnal penutup. Ada pertanyaan?
Nah, ini kalau ditulis rapinya seperti ini nih. Sama kan yang kalian buat tadi nih. Sama. Oh, 448, Bude. Oh, sorry. Ini maksudnya beban di sini. Nanti kalian tambahkan aja ya, beban depresiasi. Jadi dimasukkan. Tapi nggak lengkap dia. Gitu ya. Terus ini menutup saldo laba. Menambah modal, berarti modalnya taruh di kredit. Terus yang ini prive mengurangi modal, modalnya taruh di debit. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Belum? Baik, kita latihan nanti di-upload ya. Yang tugas terakhir kemarin sudah bikin laporan keuangan kan ya? Masih punya datanya, kertas kerjanya? Masih punya? Masih, Bu. Mari kita tutup bersama-sama yang ada di kertas kerja. Sebentar, ini tak stop recording.